Ya, kita mulai belajar hari ini tentang saint. Kali ini yang kedua ya. Kemarin kita belajar tentang Artemon. Saint Artemon itu adalah saint yang dimana binatang seperti keledai itu melayani dia. Ya, keledai itu bisa berbicara. Kita ingat seperti cerita William. Ya, nah nanti kita bisa lihat di YouTube. Kemudian yang hari ini kita mau belajar salah satu saint juga, di mana binatang itu juga melayani dia, ya, yaitu Brendan. Nah, Brendan ini menjalani satu kehidupan yang penuh, ya. Nah, dia dijuluki sang navigator atau penjelajah. Ya, jadi ada orang-orang kudus yang memang menjalani kehidupan yang penuh apa namanya penjelajahan ya atau petualangan. Maka dia dijuluki navigator. Bahkan salah satu temannya itu adalah ikan paus. Ya. Nah, Brandon lahir sekitar tahun 484 di Sirage Luarca dekat pelabuhan Prali ya yang terletak di daerah Kerry, Provinsi Munster di negara Irlandia ya. Lalu dia dibaptis oleh Saint Erc yang menabiskannya pada tahun 512. Brendan muda dididik oleh Saint Ita dan kemudian oleh Saint Erc sampai dia ditabiskan. Nah, pada tahun 512 sampai 530, Brendan membangun sel biara di Artford dan dekat Gunung Brandon di Senecal. Konon dalam waktu kurun yang sama, Brandon bersama biarawan lain dan para peziarah ya berlayar ke Kepulauan Skotlandia, lalu ke Wales dan mungkin sampai ke daerah dunia barat sana. Katakanlah itu daerah Amerika ya sekarang ini. Nah, ada beberapa cerita yang ditulis tentang Saint Brendan ya, tentang petualangannya menjelajah samudra. Seperti cerita yang dikenal ya oleh rakyat Irlandia itu namanya Imram. Ini cerita petualangan laut ya, atau cerita rakyat di daerah atau di negara Irlandia. Nah, menceritakan tentang pelayaran 7 tahun Saint Brendan. Ya, ada lagi cerita-cerita yang lain tentang pelayarannya, atau ada pelayaran yang berlangsung 9 tahun. Ya, nah kita lihat biarawan muda ini, Saint Brendan ini dikatakan telah berlayar ke barat di Samudra Atlantik dengan perahu tertutup kulit yang disebut karak dengan 14 hingga 60 penumpang. Jadi ada yang disebut dengan karak ini berarti ini semacam perahu tradisional dari negara Irlandia ya. Kira-kira perahunya itu seperti ini ya. Kita lihat. Nah, ya, ini ada ikonnya. Lalu kita lihat lagi. Para peziarah atau pilgrim itu mencari Firdaus katanya atau Taman Eden di dunia. Nah, selama perjalanan mereka banyak menemukan pemandangan yang menakjubkan ya dan aneh saat mereka mengunjungi banyak pulau. Nah, beberapa cerita mengatakan ada makhluk aneh. Yang lain menceritakan tentang ada ikan raksasa atau paus yang mengelilingi kapal dan menahan ekornya di mulutnya. Nah, menurut satu cerita, kapal itu benar-benar mendarat di atas punggung ikan paus dan mereka mengira itu adalah
sebuah pulau. Lalu Brendan merayakan liturgi Paskah tepat di atas punggung ikan paus. Nah, mereka kira itu pulau, gitu. Ya. Nah, inilah mengapa banyak ukiran dan patung menggambarkan Saint Brendan di atas ikan paus. Cerita lain yaitu gunung di laut yang menyemburkan api, ada istana kristal, monster dengan kepala dan tanduk seperti kucing. Jadi ini cerita Imran ya, cerita petualangan gitu. Ada istana, ada monster gitu ya, ada orang-orang berbulu pendek. Nah, itu sebetulnya adalah gambaran perjalanan dia ke kutub utara, di mana ada gambaran gunung es yang berapi, ya, ada hewan walrus, orang Eskimo asli, gitu. Bahkan dikatakan bahwa ketika Saint Brendan berkhotbah di atas perahu, ikan-ikan di laut berkumpul untuk mendengarkannya, ya. Nah, ini ya, ada ikonnya nih, digambarkan seperti ini ya. Nah, ini ada ikan berkumpul mendengarkan Brendan itu lagi berkhotbah. Ini dia membawa Alkitab ini ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. Meskipun cerita-cerita ini diturunkan secara lisan, kemudian menganggap ini adalah cerita legenda. Namun beberapa sejarawan di Kanada telah menemukan prasasti Celtic yang ditulis di batu besar dan gua tempat tinggal di Newfoundland yang mengarah pada kesimpulan bahwa memang ada biarawan Irlandia yang mungkin telah mendarat di pantai Amerika Utara jauh sebelum bangsa Viking dan Christopher Columbus. Ya. Jadi kalau kita belajar sejarah kan ada petualangan terkenal ya tentang Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika. Nah, sebelum Christopher Columbus berpetualangan, sudah ada bangsa Irlandia ini yang menjelajah sampai ke Amerika. Nah, ini dibuktikan dengan satu prasasti ya, bangsa Celtic yang ditulis di daerah Kanada gitu ya. Pemberhentian di sepanjang jalan mungkin termasuk Kepulauan Faroe, Islandia, Pulau Jan Mayen, Antilles, Azores, Canaries, dan Greenland. Juga tertulis bahwa Saint Brendan dan krunya menemukan pulau yang subur dalam perjalanan mereka ke barat, yang kemudian disebut Pulau Saint Brendan. Jadi ada satu pulau namanya Pulau Brendan. Dan Christopher Columbus mencari Pulau Saint Brendan ketika dia berlayar mencari India Barat. Jadi waktu dia menemukan Amerika itu, dia pikir itu adalah India Barat. Ternyata itu adalah Amerika ya. Nah, sebelum kembali ke Irlandia, Saint Brendan melakukan perjalanan ke Wales dan Iona di lepas pantai Skotlandia. Nah, setelah kembali ke Irlandia, dia mendirikan sebuah biara dan sekaligus juga biara untuk saudara perempuannya yang bernama Briga di Anak Down. Nah, dia juga mendirikan komunitas biara di Innisdadrun, di Kiladysett, County Clare sekitar tahun 550. Dia melakukan perjalanan dan terus berkhotbah di sepanjang pantai Irlandia. Mendirikan gereja di Inchiquin, County Galway, dan Isigora, County Mayo. Gerejanya yang paling terkenal adalah Katedral Clonfert yang didirikan pada tahun 563. Jadi semasa hidup, Saint Brendan ini banyak mendirikan biara dan gereja. Nah, makanya di ikonnya ini ada apa namanya? Ada gambar dia memegang gereja atau biara. Kemudian ada kapal ini ya, ada perahu. Nah, ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Ketika cerita perjalanannya atau petualangannya itu menyebar luas, banyak orang datang mengunjungi biarawan yang terkenal itu untuk meminta bimbingan spiritual. Ya. Brendan menghabiskan hari-hari terakhirnya di biara Anak Down, di mana dia meninggal sekitar
sekitar tahun 577. Dia dimakamkan di Katedral Concord. Dia dikenal sebagai sang penjelajah atau navigator tadi. Saint Brendan dikenal karena jiwa petualangannya dalam mencari Tuhan dan firdaus di dunia. Ini adalah sungguh satu kehidupan yang menyenangkan bagi seorang biarawan abad ke-6. Gereja merayakan Saint Brendan sang petualang dan penjelajah setiap tanggal 16 Mei. Ya. Jadi saudara, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah seorang biarawan ya yang punya jiwa petualangan untuk mencari ya dan tidak kenal takut gitu menjelajah samudra. Dan ini ada satu pertanyaan ya untuk kita renungkan ya. Dia adalah seorang biarawan yang ingin cari tahu hal-hal baru. Ya. Tapi dikatakan dia mengeksplorasi paradise Taman Eden, Firdaus. Ya. Jadi dia kepingin mengunjungi tempat-tempat yang baru. Ya, dan di situ dia bisa kalau dia pergi ke satu tempat yang baru, dia itu merasa apa ya? Ini menemukan Allah di situ. Ya. Nah, pernahkah kita kayak Brandon itu loh, ingin atau pergi ke satu tempat, ya, dan kita tuh merasa, wah kita bisa hidup memuliakan Allah, kayak kita menemukan Allah di situ, ya. Nah ini ada ikonnya, ini Brandon, ya. Nah Brandon berlayar ya ke banyak tempat di daerah Skotlandia, Wales, Irlandia, tapi dia sambil memberitakan Injil, ya kan, kepada orang-orang. Nah, gimana? Misalnya kita meneladani ya, teladan iman dari Brandon ini adalah punya kehausan menceritakan Yesus ya kepada orang-orang yang dia jumpai. Nah, bagaimana kita menjelaskan tentang Kristus kepada orang lain seperti Brandon ini? Ya, misalnya kalau kita disuruh cerita ini, oh ya, bahwa ikut Tuhan itu satu petualangan yang asik. Ya, ikut Kristus itu adalah satu petualangan yang menyenangkan. Seperti Brandon ini. Ya, dia pergi dari satu pulau ke pulau lain, tapi ketika dia mengunjungi tempat yang baru, dia ngapain? Memberitakan ya kan? Nah, misalnya kita ya masuk ke satu tempat yang baru atau bepergian tempat yang baru, kita biasanya suka lalu masuk Facebook, Instagram gitu. Nah, kita punya kerinduan nggak? Gimana setiap orang yang kita temui dimanapun ya, satu dua orang kita bisa kenal, lalu kita mencoba untuk share tentang iman kita, tentang Kristus. Ya, nah itu tidak mudah memang. Ya, kebanyakan kita tidak peduli. Nah, tapi Brandon ceritanya dia memberitakan Injil dimanapun dia pergi mengunjungi satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi petualangannya itu akhirnya menjadi satu satu cerita petualangan yang favorit dia. Ya, dia banyak menemukan hal-hal yang baru di dunia. Satu pengalaman di mana dia menikmati ciptaan Allah. Ya. Nah, kita bisa menceritakan tentang Allah lewat apa? God's creation. Ya kan? Penciptaan Allah yang luar biasa itu. Misalnya gunung,
laut, hutan, ya, pemandangan yang indah. Dari situ kita bisa mulai masuk. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan. Tuhan menciptakan lewat apa? Firman-Nya. Ya kan? Nah, ketika Allah berfirman, jadilah ini, jadilah itu, jadi kan? Nah, lalu firman-Nya tentang kemuliaan Allah lewat penciptaan Dia. Nah, dari situ kita masuk Injil tentang Yesus. Allah mencipta lewat firman. Firman inilah akhirnya jadi manusia yang datang menyelamatkan kita, menyelamatkan alam ciptaannya. Ya. Nah, ini menarik. Atau saudara bisa ceritakan ya petualangan apa saudara dengan orang lain, dengan Tuhan ya, bersama dengan orang lain. Nah, ini ada jejak langkah dari Saint Brendan ya, petualangan-petualangan dia ya sampai ke benua Amerika gitu ya. Oke. Nah, ini yang bisa kita bagikan ya, aplikasinya bagi kita adalah Brendan punya jiwa petualangan ya. Dia punya jiwa yang haus akan Injil ya. Tapi dia juga punya jiwa untuk menjadi seorang biarawan, membimbing orang lain hidup dengan benar. Nah, itu satu teladan iman yang luar biasa. Ya, dia berpetualangan, Tuhan memberkati dia, bahkan ikan paus itu juga luar biasa ya. Dia bisa mendarat di atas ikan paus. Di situ dia merayakan perjamuan kudus gitu ya. Oke. Lalu dia mendirikan banyak monasteri. Kenapa? Karena dia banyak menginjili orang gitu ya. Mendirikan gereja-gereja Tuhan di Irlandia. Nah, akhirnya dia jadi teladan iman bagi orang Kristen di sana. Oke? Nah, saya kira ini yang bisa kita tiru dari Saint Brendan ketika